10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman Tuhan dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Estetiana E. Sasela Raprap STH. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dan ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata, dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah, sumber hikmat, mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah. Mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Saudara, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus, Engkau telah berkata bahwa bukan mereka yang menyebut Engkau Tuhan, Tuhan yang akan selamat, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Mu. Maka kami mohon kepadamu supaya Engkau melengkapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menerima berita firman-Mu dan mengenal kehendak-Mu yang ilahi, agar kami dihiburkan, dikuatkan, dan diselamatkan olehnya. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang mengatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu
yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat 1 dan 2 dari bacaan kita tadi, kita dapat mengetahui bahwa surat ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang Kristen dalam jemaat-jemaat ini adalah para pendatang atau perantau yang menjadi seorang Kristen karena pemberitaan Injil para rasul. Sayangnya, jemaat-jemaat ini mengalami penderitaan akibat penganiayaan, terutama pada masa pemerintahan Kaisar Nero dan Domitianus Agung. Kaisar-kaisar ini memerintahkan pembantaian terhadap orang-orang Kristen. Dan akibat perintah itu, banyak orang Kristen pada masa itu yang dikejar-kejar, dibunuh, dan bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Dan karena penganiayaan penghambatan tersebut, keadaan jemaat-jemaat di wilayah-wilayah ini menjadi begitu menderita. Kondisi ini, saudara-saudara, tentu saja dapat berdampak pada iman percaya mereka. Bisa saja semangat mereka untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan jadi merosot. Iman mereka menjadi goyah dan pengharapan mereka jadi hilang dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah Petrus menuliskan surat ini untuk menghibur, untuk menguatkan iman sekaligus menasihati mereka. Kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil dan wilayah-wilayah lain yang sedang menderita ini, Petrus menghibur dan mengingatkan mereka dengan mengingatkan kembali jemaat tentang kebangkitan Kristus. Dia katakan bahwa oleh karena Kristus bangkit, maka orang percaya punya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan untuk menerima bagian di sorga nanti yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Pengharapan dan menerima bagian ini adalah warisan yang sekarang sudah ada tapi masih tersimpan di sorga. Jadi sederhananya begini Petrus mau bilang, karena Kristus bangkit atau karena kebangkitan Kristus, maka jemaat itu punya pengharapan. Pengharapan untuk menerima sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Dan pengharapan warisan itu, bagian itu adalah hidup kekal di sorga bersama Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan Petrus ini kalau kita perhatikan baik-baik, maka mau mengartikan bahwa pengharapan yang Petrus sebutkan itu tadi, pengharapan yang dimiliki oleh jemaat-jemaat ini adalah pengharapan jangka panjang, pengharapan untuk masa nanti, bukan sekarang. Bukan pengharapan jangka pendek masa sekarang ini ketika kita ada di dunia. Ya, ketika Petrus bilang ada tapi tersimpan di sorga, berarti itu nanti. Pengharapan orang percaya adalah pengharapan jangka panjang, bukan pengharapan jangka pendek. Nah, ini menimbulkan masalah atau persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya adalah antara masa sekarang dan masa nanti ada jarak. Jaraknya adalah waktu. Dan di dalam jarak waktu itu ada penderitaan. Itu yang Petrus katakan di ayat yang ke-6.
sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi antara masa sekarang sampai dengan jemaat menerima kehidupan kekal nanti, jemaat atau orang percaya harus mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan. Tetapi tidak apa-apa, kira-kira begitu kata Petrus. Tidak apa-apa kalau kalian mengalami penderitaan, mengalami berbagai pencobaan, berduka cita karena pencobaan-pencobaan itu. Sebab kata Petrus, berbagai-bagai pencobaan itu ada justru untuk membuktikan kemurnian iman jemaat. Ibarat emas yang harus dimurnikan dengan api, dengan suhu yang sangat tinggi, demikianlah pencobaan atau penderitaan memurnikan iman jemaat. Karena itu, jemaat tetap harus semangat, bergembira, bersukacita menghadapi penderitaan dalam masa menanti untuk menerima bagian dari apa yang telah tersedia, yang masih tersimpan di sorga itu. Dan dalam keadaan seperti ini, yang penting adalah iman. Dan iman ini bisa ada berdasarkan pengenalan akan Yesus. Yesus yang kalau disebutkan oleh Petrus dalam ayat 10 dan 11, Yesus yang telah diselidiki dan diberitakan oleh para nabi. Sehingga sekalipun jemaat tidak pernah berjumpa dengan Yesus dalam arti secara fisik, jemaat tidak pernah melihat Yesus, mereka tetap mengasihi dan percaya kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, sekalipun pengharapan akan warisan di sorga itu masih jauh, dan sebelum tiba pada menerima warisan itu jemaat harus mengalami pencobaan dan penderitaan, tapi jemaat harus tetap bergembira dan bersukacita karena ada iman, ada pengenalan akan Yesus, sehingga jemaat di tengah-tengah penderitaan mereka tetap dapat mengasihi Yesus dan percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, singkatnya begini yang mau dikatakan oleh Petrus. Karena Kristus bangkit, maka orang percaya punya pengharapan untuk akan menerima bagian atau warisan yang sekarang ini sudah ada, tapi masih tersimpan di sorga. Warisan itu sesuatu yang sangat baik, karena tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Warisan itu adalah hidup kekal di sorga. Tapi ada jarak dari saat ini sampai nanti menerima hidup kekal itu. Dan dalam jarak itu, orang percaya masih harus mengalami berbagai penderitaan dan pencobaan yang tujuannya adalah untuk memurnikan iman. Iman itu berdasarkan pengenalan akan Yesus, yang sekalipun tidak pernah dilihat, tetapi jemaat bisa tetap mengasihi Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan karena itu, selama dalam penderitaan, akibat penganiayaan, akibat penghambatan, Petrus menasihatkan jemaat untuk dapat selalu tetap bersukacita dan bergembira. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, penghiburan dan nasihat Petrus bagi jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil ini menjadi penghiburan dan nasihat bagi kita juga yang hidup saat ini. Nasihat dan penghiburan Petrus ini mau mengingatkan kita juga. Sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, tantangan, penderitaan kita, apalagi sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia, hidup sebagai kaum minoritas, kita juga diingatkan. Supaya kita menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus, tapi bukan hanya untuk pengharapan jangka pendek, tetapi kita percaya kepada Yesus untuk pengharapan jangka panjang. Sebab pengharapan jangka pendek itu tidak selalu kita dapat. Maksudnya begini, saudara. Sekarang ini setiap orang, setiap kita pasti punya pengharapan, atau katakanlah punya kerinduan, punya keinginan, punya harapan. Misalnya, saya punya pengharapan bahwa sepanjang hidup saya selalu sehat.
Orang lain punya pengharapan bahwa kerja dan usahanya sukses. Yang lain lagi mungkin punya pengharapan anak-anak berhasil. Dan mungkin bukan cuma orang-orang itu yang punya, tapi setiap kita punya pengharapan seperti itu. Rumah tangga, damai sejahtera, suami istri, selalu harmonis, dan lain sebagainya. Nah, saudara, itu adalah pengharapan jangka pendek. Pengharapan untuk masa sekarang ini. Dan pengharapan-pengharapan jangka pendek ini tidak selalu terjadi, tidak selalu terkabul. Berharap sehat, tapi nggak taunya sakit. Berharap anak sukses, nggak taunya tinggal kelas. Berharap anak menjadi orang berguna masa depan, nggak taunya malah terjerumus dalam dunia gelap, dalam narkoba. Berharap rumah tangga aman, tentram, damai, nggak taunya ribut, retak, bahkan terjadi perceraian. Bila kita hanya punya pengharapan, jadi kalau kita hanya punya pengharapan jangka pendek, dan ketika pengharapan jangka pendek, pada umumnya, ketika pengharapan jangka pendek itu tidak terkabul, orang lalu merasa kecewa, orang hilang semangat, orang patah imannya. Tapi kalau kita punya pengharapan jangka panjang, maka seandainya pengharapan jangka pendek ini tidak terkabul pun, kita tidak kecewa. Oleh karena pengharapan kita tidak bergantung pada pengharapan jangka pendek, tapi pengharapan kita bergantung pada yang jangka panjang. Apa itu? Warisan di sorga nanti. Jadi kalau kita hanya punya pengharapan jangka pendek, dan ketika pengharapan jangka pendek itu tidak terkabul, kita jadi patah semangat, kita jadi kecewa. Tapi kalau kita punya pengharapan jangka panjang, sekalipun yang jangka pendek itu tidak terkabul, sekalipun ternyata usaha kita gagal, anak kita tidak naik kelas, kita menjadi sakit, dan sebagainya, kita tetap punya semangat, kita tetap bertekun, kita tetap tabah, bahkan kita tetap memiliki sukacita yang sejati, yang asalnya dari Kristus. Sebab pengharapan jangka panjang, pengharapan bahwa kita akan mengalami hidup kekal di sorga bersama Kristus, warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk berjuang, meraih harapan-harapan hidup kita di masa sekarang ini. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita fokus pada pengharapan jangka panjang kita. Kita fokus pada pengharapan kita bahwa kita akan menerima warisan di sorga. Siapa sih yang gak mau terima warisan yang gak bercacat, yang tidak cemar, yang tidak layu? Semua pasti ingin mendapat warisan itu. Maka mari fokus pada warisan-warisan itu. Hidup fokus pada harapan jangka panjang untuk menerima kehidupan kekal bersama Kristus. Mari kita jalani hidup ini termasuk seluruh penderitaan, pencobaan, dan kesukaran yang ada di dalam kehidupan ini dengan selalu bergembira dan bersukacita. Bukankah itu juga yang Paulus nasihatkan? Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Artinya, dengan tetap semangat, dengan tetap tabah dan tekun, kita jalani penderitaan yang kita hadapi. Kita jalani tidak tercapainya pengharapan-pengharapan jangka pendek kita. Kita hadapi berbagai pergumulan dan persoalan hidup kita. Sebab apa? Sebab berbagai pencobaan itu, berbagai penderitaan itu punya makna positif, yaitu untuk memurnikan iman kita. Tanpa iman, kita pasti akan hancur. Dan kalau kita hancur, kita tidak akan menerima bagian yang telah ada dan tersimpan di sorga itu. Penderitaan yang kita hadapi termasuk kegagalan untuk memperoleh pengharapan-pengharapan jangka pendek ini. Jangan sampai membuat kita kehilangan iman, percaya kita kepada Kristus.
Pengharapan kegagalan dalam meraih pengharapan jangka pendek jangan sampai membuat kita tidak mengasihi Kristus, apalagi hilang percaya kita kepadanya. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita bukan berada di luar kendali tangan Tuhan. Tuhan tetap pasti akan menolong dan memampukan kita. Dalam rangka memperingati dan merayakan 70 tahun pelayanan Gerakan Pemuda, yang hari ini secara khusus juga kita rayakan, maka firman Tuhan ini juga mau mengingatkan para pemuda. Pemuda itu adalah orang yang penuh dengan, masa muda itu adalah masa yang penuh dengan cita-cita. Orang muda adalah orang yang punya harapan-harapan yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Tidak salah, bahkan memang harus begitu. Tetapi nasihat Petrus ini mengingatkan agar pemuda, orang-orang muda, jangan hanya punya pengharapan jangka pendek. Jangan hanya menaruh harapan-harapan akan hal-hal yang akan dicapai di dalam dunia ini. Tapi seorang muda pun harus punya pengharapan jangka panjang. Yaitu bahwa mereka pun akan menerima bagian warisan yang tersedia di sorga itu. Bahwa mereka pun akan menerima warisan hidup kekal bersama Kristus. Maka seorang muda jangan cuma punya cita-cita tinggi, mengejar mimpi, tapi melupakan hal yang penting. Yang penting itu apa? Yang penting adalah hidup bersama dengan Kristus. Melupakan hidup kerohanian, melupakan iman percayanya, melupakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saking semangatnya mengejar cita-cita, mengejar mimpi dan harapan. Tidak salah, tapi itu semua adalah pengharapan jangka pendek. Karena itu, sebagai orang muda, milikilah, peganglah, dan kejarlah pengharapan jangka panjang. Caranya apa? Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya, marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang sempurna, serta dengan hati dan mulut, hendaklah masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih setiamu bagi kami di sepanjang hidup kami, khususnya sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami boleh memasuki minggu yang baru di dalam anugerah-Mu. Dan mengawalinya kami boleh beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan menjadi berita yang menghibur sekaligus juga menguatkan kami. Tolong kami untuk selalu menaruh pikiran dan pengharapan akan masa depan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yaitu hidup kekal bersama dengan Engkau. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan dalam dunia ini dengan segala gumul juang dan penderitaannya, kami tetap dimampukan untuk menjalaninya dengan bersukacita dan bergembira, dengan tetap beriman kepada Engkau, mengasihi dan menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa menaikkan syafaat kami, pertama-tama untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Mohon berkat-Mu atas kehidupan bangsa dan negara ini, pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, setiap aparatur negara, setiap pejabat, sampai yang di pelosok-pelosok daerah, agar kiranya dengan hikmat Tuhan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan bijaksana, dengan adil, dengan kebenaran dan ketulusan hati. Kami mendoakan
pergumulan bangsa kami dan juga pergumulan dunia ini sesungguhnya ketika saat ini kami masih ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah upaya-upaya pemerintah kami untuk menemukan obat atau vaksin yang terbaik agar dengan penemuan vaksin yang baik ini virus corona boleh dapat ditangani, diatasi. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya pemerintah kami, setiap aparatur negara, setiap mereka yang berada di garis terdepan dalam menghentikan penyebaran virus ini. Tuhan tolong dan berkatilah kiranya mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena pandemi ini, baik yang karena terpapar maupun yang terdampak. Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan pulihkanlah kiranya mereka. Kami percaya bahwa pada waktunya segala sesuatu akan menjadi baik dan indah ketika Tuhan memulihkan kehidupan bangsa dan negara kami, memulihkan kehidupan dunia ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga bagi gereja-gerejamu dimanapun berada, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkatilah majelis sinode kami, berkati juga departemen-departemen yang ada, berkati mupel-mupel, berkati jemaat-jemaat, baik yang di kota-kota besar maupun di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah Pelkes. Tuhan berkatilah kiranya jemaat-Mu, supaya dalam keadaan apapun, di tengah pergumulan, tantangan, dan penderitaan, tetap dapat setia dalam iman, tetap semangat dan penuh kesukacitaan, menjalani berbagai penderitaan, tantangan hidup, karena memiliki pengharapan akan menerima warisan, yaitu hidup kekal bersama dengan Engkau. Agar dengan demikian gereja-Mu di tengah-tengah penderitaan dan pergumulannya, di tengah-tengah keterbatasan dan kendala yang ada, tetap melaksanakan panggilan dan pengutusannya dengan setia. Kami berdoa ya Bapa bagi jemaat Tuhan secara khusus di GPIB Sili Asih Bandung ini. Berkatilah majelis jemaat, komisi-komisi, BPPJ, pengurus Pelkat, pelayan PA dan PT, agar kiranya dalam setiap tugas panggilan dan pelayanan dan penata layanan yang dipercayakan, kami melaksanakannya dengan takut akan Tuhan, dengan jujur, adil, benar, dalam sukacita demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh karyawan, pegawai, kantor sekretariat majelis jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur bahwa pada hari kemarin telah dilaksanakan serah terima pelaksana harian majelis jemaat dari yang lama kepada yang baru. Dan sejak itu PHMJ yang baru untuk masa bakti 2020 sampai 2022 telah mulai bekerja. Tuhan kiranya berkenan memberkati segala pekerjaan, pelayanan, dan penata layanan yang telah dilakukan oleh PHMJ lama dan menolong PHMJ baru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka ke depan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan, kehidupan, dan keberadaan mereka masing-masing. Kami berdoa agar kiranya Tuhan menilik mereka di dalam segala keberadaan mereka, yang berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan, yang berjuang untuk kesehatan, yang bergumul untuk dan berharap untuk masa depan anak-anak, yang bergumul dan berharap berjuang untuk kesejahteraan dalam rumah tangga. Tuhan berkatilah kiranya tiap-tiap keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Oma Yohana Kusu, Opa E.A. Barbir, Opa Willy Mogea, Ibu Cahyawati, Bapak Saiful Harahap, Oma Irma Foeh, Oma Hehakaya, Oma Hermina Rewah, Oma Polnaya, Penatua Samuel Sambuari, Bapak Erwin Komara, Bapak Oma E. Lumentut S, serta juga kami ingat Bapak Hendrias Komara dan saudara-saudara kami lainnya yang sedang bergumul dalam sakit, begitu juga dengan para orang tua kaum lanjut usia. Tolong dan topanglah mereka Bapa di dalam kelemahan tubuh, dalam keterbatasan secara fisik yang mereka hadapi, supaya sekalipun mereka menderita dan sakit, hati mereka tetap penuh dengan syukur dan iman mereka tetap kepada Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga,
secara khusus untuk keluarga Agabus Arohi, keluarga Ibu Sri Suyanti, keluarga Yosef Moses, keluarga Indra Santosa, keluarga Henok pada Demang, keluarga Kaleb Arunteh, dan keluarga Niko P. Wangke. Berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam segala keadaan yang mereka hadapi, dan dalam tiap rencana yang mereka rancang untuk kehidupan mereka, Tuhan pun hadir dan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk mereka yang boleh bersyukur atas pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkatilah kiranya sukacita mereka dan menambahkan segala berkat rahmat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka di usia baru. Begitu pula mereka yang menantikan pertambahan usia dalam minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan hidup dan umur panjang bagi mereka beserta dengan segala kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami. Dan kami pun berdoa saat ini bagi gerakan pemuda GPIB. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kerja layan mereka, telah 70 tahun mereka melayani seluruh kaum muda di GPIB dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati Dewan Pelkat GPIB, memberkati pengurus GPIB dimanapun berada, anggota-anggotanya. Secara khusus untuk gerakan pemuda di GPIB Sile Asih Bandung ini. Berkatilah para pengurusnya agar mereka dengan sukacita mengurus, melayani, dan menata layani. Berkati setiap anggotanya agar dengan sungguh-sungguh mereka menggunakan masa muda mereka untuk tetap berbakti, beribadah, taat dan setia kepadamu. Dan dalam kehidupan mereka masing-masing sebagai orang muda di tengah keluarga, dalam pendidikan, dalam kerja, kekuatan dan hikmat Tuhan yang juga kiranya menuntun mereka sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami mohon ampun akan segala dosa dan salah kami. Lalu dengarkanlah kiranya doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Warta Jemaat, Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, 19 Juli 2020. Bidang Teologia. Ibadah Perjamuan Kudus. Ibadah Perjamuan Kudus tengah tahun akan dilaksanakan secara daring atau online atau rekaman pada tanggal 26 Juli 2020. Tata ibadah dan video khotbah beserta video perjamuan kudus akan dibagikan melalui WhatsApp grup Inforkom dan Presbiter. Kepada seluruh warga sidi jemaat, diharapkan dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut di tempat kediaman masing-masing. Informasi pelaksanaan ibadah hari Minggu. Pelaksanaan ibadah hari Minggu Ragawi di tengah-tengah jemaat GPIB Silih Asih Bandung direncanakan pada bulan Agustus 2020 pukul 7.00 dan pukul 10.00 WIB. Dimulai dengan sosialisasi, yaitu khusus untuk presbiter dan pengurus ke-6 Pelkat serta pengurus komisi Pelkat, komisi kedukaan, dan komisi Muger yang dapat ikut serta beribadah di gedung gereja. Informasi selanjutnya akan disampaikan dalam warta jemaat. Bidang Inforkom Litbang. Perkenalan fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat. Telah dilaksanakan serah terima fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 pada hari Sabtu kemarin, tanggal 18 Juli 2020 pukul 15.00 di ruang ibadah GPIB Silih Asih Bandung. Setelah ini akan diperkenalkan kepada warga jemaat. Akhirnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki minggu kerja baru dan kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan di tengah masyarakat. Tuhan memberkati saudara. Saya akan membacakan daftar surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 48/6/20/MS-20 Romawi /KPTS. Dengan kasih karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai 2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020 sampai 2022 di GPIB Jemaat Silih Asih Bandung. 1. Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai 2020 di GPIB Jemaat Silih Asih Bandung dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta ST Tiana Eleisiani Saselah Raprap Sarjana Teologi. Ketua 1 Penatua Astrid
LLL Rohi Toleng. Ketua 2, Penatua Benovel Situmeang. Ketua 3, Penatua Agus Prihanto. Ketua 4, Penatua Wanta Karundeng Mangundap. Ketua 5, Penatua Moen Halodius Hapistoran Marbun. Sekretaris Diaken Joyce Eleonora Josephina Herliana Toleng. Sekretaris 1, Penatua Mary Andriani Barbir. Sekretaris 2, Penatua Elsiana Markus Jibu. Bendahara Diaken Esther Evi Porolita Kosumah Barbir. Bendahara 1, Diaken Yeni Kusumawati Wijaya. Nomor 2, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020 sampai 2022 di GPIB Jemaat Sili Asih Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Estetiana Eleisiani Saselah Raprap, Sarjana Teologi. Ketua 1, Penatua Astrid LLL Rohi Toleng. Ketua 2, Penatua Mangalap Tua Sitanggang. Ketua 3, Penatua Agus Prihanto. Ketua 4, Penatua Marten F. Tamunu. Ketua 5, Penatua Benjamin Aritonang. Sekretaris Diaken Joyce Eleonora Josephine Herliana Toleng. Sekretaris 1, Penatua Meiti Y. Moy Kombongkila. Sekretaris 2, Diaken Leonard L. B. Toleng. Bendahara Diaken Yeni Kusumawati Wijaya. Bendahara 1, Diaken Tatiana Hukom. Nomor 3, masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Sili Asih Bandung yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian majelis jemaat masa bakti 2017 sampai 2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian majelis jemaat masa bakti 2022 sampai 2025 di GPIB Jemaat Sili Asih Bandung yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. Nomor 4, dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2256/11 Romawi strip 17/MS.20 Romawi /KPTS tanggal 15 November 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai 2020 di GPIB Jemaat Sili Asih Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi. Nomor 5, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Marten Lewakabesi, Sarjana Teologi Ketua 1, Pendeta J. Marlen Joseph, MTH, Sekretaris Umum. Demikian surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Selanjutnya akan diperkenalkan kepada warga jemaat. Terima kasih. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua,
orang tua dan jemaat sekalian, pada yang kami banggakan segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua terlahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi GP GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan di masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB tahun 2020 hingga 2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi, terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk berani mewartakan Sinode tahunan GPIB pada bulan Februari tahun 2020 di Mukul Jabar 2, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan hari ulang tahun ke-70 Pelkat GP di tiap jemaat atau mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri, untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling menopang, saling mengingatkan, saling menjaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdonasi untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan. Persembahan pujian, karya digital, banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita, agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan.
Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyataan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70 tahun. Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, Cynthia J. Santoso, Rolando Lopati, Welma, Vivianita Sadimun, Iren M. Ciriwang, Gary Esagala, Donald Salakori, Kezia Mahulete. Jemaat, silahkan berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.